penetapan ketua DPRD Kota Tomohon yang sudah definitif itu kan itu ada kewenangan pada pimpinan partai itu sendiri kan. Cuman menurut kami sebenarnya ada tokoh-tokoh lain yang mungkin lebih berperan untuk bisa menjadi ketua dewan. Tapi ternyata kan pilihan dari pimpinan partai ternyata pada ketua yang saat ini sementara menjalankan tugas. Oke guys, selamat sore. Kali ini saya ada di Kota Tomohon. Nah, ini tepat belakangnya ada Menara Alpha Omega. Ini Menara Alpha Omega ini adalah simbol ya. Simbol monumen yang berlogo salib ini. Nah, sore hari ini saya berkunjung ke rumah Kopi Novita. Nah, ini memang tempat nongkrongan para tokoh-tokoh politik yang ada di Tomohon nih. Jadi kalau sejarah perjuangan Kota Tomohon, perjuangan para kongko-kongko politisi ada di Kopi Kitsang. Nah, saat ini rumah Kopi Novita ini pemiliknya ini nih, Bapak Seko nih. Oke, kita mencoba mengangkat satu topik yang lagi perbincangan di warung kopi ini, karena menurut saya perbincangan di warung kopi ini sangat menarik. Justru mengukur ketajaman berpikir, salah satu metode itu harus ada di warung kopi. Nah, saat ini kita akan bersapa dengan Pak Dani Tular selaku pengamat. Pak Dani sebagai apa nih di Tomohon nih? Ya, sebagai masyarakat. Oh, sebagai masyarakat nih. Peduli. Baik di bidang politik, pemerintahan, kemasyarakatan, kami bisa terlibat di dalam hal-hal seperti itu. Oke. Nanti kita ada topik ya yang akan kita bahas mengenai penetapan definitif ketua DPRD ya. Ya, kita bahas ya yang ringan-ringan aja lah gitu. Nah, di sini ada wartawan Stevi Tampi. Bagaimana, Bro? Gitu. Bro, Stevi Tampi sekarang ini sebagai apa nih? Selain wartawan? Ya, saya pengalaman mengamati perjalanan politik yang ada di bangsa dan negara ini. Oh, gitu. Jadi pengamat politik ya, Kota Tomohon ya. Nah, di sini ada Pak Jack. Mantan Pak Jack ketua Banwas ya, bukan ketua lansia ya Pak ya. Ketua Banwaslu Kota Tomohon. Itu tahun berapa Pak Jack? Ya terakhir 2018, 2023. Terakhir ini, maaf ya rambut agak-agak cakar-cakar. 2023. 2023? Terakhir. Oh, baru dong. Oke. Oke. PW. Pak Jack, selintas kita berpikir ya terkait penetapan definitif ketua DPRD ya. Minta tanggapan ya. Ya, oke. Itu. Jadi, Bang Lai. Ah, ini. Ini salah satu pengamat politik juga. Mantap. Di Kota Tomohon. Hah? Oh, toko Batak yang ada di Tomohon. Oke. Ya, Pak Jack. Terkait penetapan definitif ketua DPRD, apa tanggapan Pak Jack? Selaku apa ya, tokoh masyarakat ya? Ya. Ya. Bagaimana? Kalau menurut saya penetapan ketua DPRD Kota Tomohon yang sudah definitif itu kan itu ada kewenangan pada pimpinan partai itu sendiri kan. Cuman menurut kami sebenarnya ada tokoh-tokoh lain yang mungkin lebih berperan untuk bisa menjadi ketua dewan. Tapi ternyata kan pilihan dari pimpinan partai ternyata pada ketua yang saat ini sementara menjalankan tugas. Yeah. Mungkin itu tanggapan kami. Itu ya. Namun kan ini terjadi perbincangan ya di warung kopi terkait penetapan monoturang selaku. Nah, ada banyak praktisi atau kalangan yang berpendapat bahwa dari
kalau mau ikut sepak terjang pengkaderan dari PDIP, justru Mono ini baru tergolong baru ya di PDIP, walaupun dia juga di beberapa partai juga bahkan sempat menjadi ketua DPD ya partai ya, sebut aja kemarin Partai Gerindra ya. Apa tanggapannya ya? Ya kalau mungkin dari sisi pengalaman berpartai, berpolitik ya, Pak Mono juga sudah punya pengalaman. Cuma mungkin ya karena dia baru masuk, dia menjadi anggota baru ya di PDI Perjuangan. Ya mungkin PDI Perjuangan saya tahu juga itu biasanya dalam merekrut itu selalu mengutamakan kader-kader yang handal. Tapi ternyata kan mungkin ya masih lebih unggul Pak Mono daripada kader-kader yang lain. Apakah ini manuver politik termasuk lihai ini? Ya kalau menurut kami inilah kehidupan politik. Jadi manuver politik ini memang yang dilakukan oleh Mono Tulang itu begitu bagus, begitu baik. Sampai dia terpilih sebagai ketua DPRD. Oke. Ada lagi? Saya pikirnya cuma itu. Oke, ya. Kita bergeser kepada Bung Stevi. Bung Stevi, apa tanggapannya terkait penetapan? Terkait penetapan pemilihan ketua DPRD definitif yang telah ditetapkan oleh PDI Perjuangan, itu adalah hak prerogatif daripada partai. Karena itu bagi kami apa yang telah partai pilih itu adalah menurut mereka adalah hal yang cukup baik menurut mereka. Soal ada semacam gesekan-gesekan kecil yang terjadi di luar itu, nah itulah menjadi tugas daripada partai yang bersangkutan untuk menjelaskan kepada para pendukungnya kenapa memilih sosok yang dikatakan adalah wajah barunya dari PDI Perjuangan. Itu aja kami kira tugas mereka untuk menjelaskan kepada para pendukungnya. Elektorannya seperti apa? Berdampak nggak dalam kubu Kalau PDIP sendiri seperti ini memang pasti ada dampak. Tapi mungkin mereka melihat dampak negatif sama dampak positif. Ya di mana tentu mereka lebih memilih kalau memang memiliki dampak yang sangat positif untuk menguntungkan paslon dari PDIP yang saat ini kebetulan berpasangan dengan Gerindra, ya bagi kami juga itu adalah hak mereka. Artinya mereka punya pertimbangan pastinya. Tapi pada prinsipnya ya memang sudah jadi tugas dari PDIP sendiri untuk menjelaskan kepada kader-kadernya tentang penetapan figur. Karena itu menjadi pekerjaan rumah yang besar, terutama kepada para pendukung-pendukung PDIP sendiri yang sementara ini bersepakat dengan calon wali kota yang diusung oleh PDIP sendiri di Pilkada Tomohon. Kami kira itu saja yang penting, karena langkah ini harus dilakukan. Mungkin mereka punya penilaian, tapi di situlah perlu ada kejelasan-kejelasan. Itu. Oke, berarti tidak ada masalah ya dalam penetapan ketua DPRD definitif ini. Kalau PDIP telah menentukan bahwa itu hal yang terbaik, secara organisasi mungkin mereka melihat itu bukan satu persoalan. Oke. Jadi kalaupun ada riak di masyarakat yang adalah pemilih PDIP, itu disitulah tugasnya mereka untuk menjelaskan kenapa seperti itu. Begitu. Oke. Ya. Oke, ya. Oke, itu dua tanggapan. Saat ini kita berpindah kepada Pak Dani Tular. Nah, Pak Dani ini biasa disapa Kobis, Bung Kobis. Buku biasa. Pak Dani, itu tanggapannya seperti apa terkait pimpinan DPRD definitif ini? Itu kan ranahnya partai politik, berarti ranahnya pimpinan PDI di satu tingkat di atas Tomohon kan tentunya, yang menentukan dia untuk jadi itu hak mereka. Tapi yang kami sangat menyesali, secepat itu sudah ada pimpinan dewan di Kota Tomohon. Mekanismenya kan harus ada mekanismenya. Jadi alangkah baiknya jangan tunjukkan kepada publik, kepada masyarakat politik yang terjadi seperti itu. Nanti muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap PDI. Masa bisa secepat itu ada pimpinan
Jadi kalau kami melihat ini karena mereka ini mengejar satu keputusan penetapan anggaran yang ada di Kota Tomohon sehingga terjadi itu. Jadi harusnya sebenarnya biarlah itu berjalan, pimpinan DPR nanti berikut baru ada. Kalau masalah penetapan karena mengejar itu penentuan anggaran, biarkan saja pada pimpinan yang lama agar supaya kelihatan wakil rakyat yang ada di Kota Tomohon itu etika. Tapi ini kan kalangan masyarakat melihat secepat itu ada pimpinan dewan karena mereka itu kan mengejar untuk penetapan anggaran yang kami pandang dari sisi politik. Masalah seorang Mono duduk di pimpinan itu memang ranahnya partai. Kami juga memahami dan kami kenal seorang Mono. Mono itu fighter dalam politik. Beliau pernah anggota dewan, dia mencalonkan diri, dia lepas. Nah kira-kira pada nih elektoral, ini kan tahapan pilkada ini sementara bergulir nih. Kira-kira elektoral ini dari sang calon dari partai PDP ini gimana? Naik apa turun dengan penetapan definitif ketua DPRD ini? Yang jelas itu komunikasi. Jadi dia itu harus melakukan komunikasi dan menyampaikan hal itu. Jadi jangan dampak itu terjadi perubahan situasi politik yang ada di Kota Tomohon. Boleh bilang ada yang bisa mau, yang ada yang tidak mau. Itu yang dijaga. Nah kira-kira kan ini para kandidat kan sebut saja ya Johnny Runtuwene kan kemarin disebutkan, terus ada Noldi Lengkong. Ya. Tapi efek elektoral ini akan mendukung terkait pemilihan pilkada petahana dari partai PDIP ini sendiri, Karol Senduk. Bagaimana sikap respon atau reaksi setelah mengetahui bahwa bukan Johnny Runtuwene yang itu tuh? Ini bagaimana pendukung Johnny Runtuwene? Apakah reaksinya seperti apa? Kalau menurut analisa Bung Gani? Itu maksudnya kita melihat hal itu jangan sampai terjadi. Tapi saya yakin dan percaya pimpinan partai PDI di Kota Tomohon mampu menetralisirkan kepada masyarakat PDI khususnya di Tomohon agar dewasa memikir, dewasa menentukan, jangan kita terbawa dengan arus-arus yang tidak bertanggung jawab. Oke, itu aja? Ya. Oke, ya. Oke. Itu tanggapan-tanggapan dari beberapa pandangan analitis yang disampaikan, dikemukakan oleh para tongkrongan di warung kopi Koko Novita ini. Dari Kota Tomohon, bye.